Ahoy Horas, apa kabar Anda pemirsa? Selama 24 menit ke depan kami menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Saya Agnes Nambela, inilah Bingkai Sumatera. Sebagai lembaga amil zakat nasional yang fokus dalam pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, Lasnas DPF turut andil dalam membantu masyarakat yang terdampak PPKM. Belum lama ini, Lasnas DPF bekerjasama dengan Port Social Community menginisiasi aksi dapur umum PPKM dan membagikan secara gratis paket makanan kepada masyarakat yang terdampak PPKM di lingkungan 15 Kelurahan Bagandeli, Kota Medan. Berikut liputan selengkapnya. Tingginya angka COVID-19 di Indonesia beberapa bulan terakhir membuat pemerintah mengambil tindakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di sejumlah daerah termasuk di Kota Medan. Aturan ini pun menimbulkan dampak bagi berbagai pihak. Kondisi ini lantas menggerakkan kepedulian dari berbagai kalangan. Saat ini, gerakan dan aksi sosial pun bermunculan guna membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak penerapan PPKM. Salah satunya Lembaga Amil Zakat Nasional Jalaluddin Pane Foundation atau disingkat Lasnas DPF. Sebagai salah satu lembaga amil zakat nasional yang fokus dalam pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, Lasnas DPF pun menginisiasi aksi dapur umum dampak PPKM di lingkungan 15, Kelurahan Bagandeli, Kota Medan. Aksi ini bekerja sama dengan Port Social Community. Terkait kebijakan pemerintah yang terus berkepanjangan terkait dengan PPKM level 4, tentu bagi kami adalah mengambil peran untuk supaya beban masyarakat menjadi ringan dengan menggunakan kita lakukan dapur umum, kemudian kita libatkan warga. Tentu gotong royong kebajikan ini menjadi tujuan bagi kami kegiatan dalam program dapur umum. Tujuannya selain daripada mengurangi beban, ada value yang kita ambil di warga yang tidak bisa kita lupakan, itu adalah kegotong royongan warga untuk warga. Ini yang sebenarnya menjadi tujuan utama kami, agar bagaimana bisa menginspirasi dari lembaga-lembaga lain untuk bisa sama-sama membangun kebajikan di tengah masyarakat. Aksi dapur umum dilaksanakan selama 3 hari. Dengan mematuhi protokol kesehatan, kegiatan ini melibatkan sejumlah ibu rumah tangga di Bagandeli untuk membantu proses memasak makanan. Kemudian untuk proses dan penyaluran makanan, dibantu oleh para relawan dari komunitas Peduli Bagandeli. Lasnas DPF menyediakan 150 paket makanan per hari. Paket makanan ini kemudian dibagikan kepada orang-orang yang terdampak penerapan PPKM di lingkungan 15 Kelurahan Bagandeli. Meskipun banjir air rob kerap melanda kawasan ini, namun tidak menyurutkan semangat para relawan untuk tetap berbuat kebaikan. Respon masyarakat kehadiran kita pertama silaturahmi. Tentu kami menyampaikan salam hormat kami, salam silaturahmi kepada warga, sehingga kami melihat dari lingkungan sekitarnya apa saja yang bisa menghasilkan program dan program yang selanjutnya. Tentu ini antusias masyarakat sangat welcome kehadiran kita untuk menjadikan solusi terbaik bagi mereka. Kegiatan berbagi ini tentunya sangat membantu dan penuh manfaat bagi masyarakat kecil yang terdampak penerapan PPKM ini. Hal ini disampaikan oleh Syaparida, Kepala Lingkungan 15 Kelurahan Bagandeli. Menurutnya, aksi dapur umum PPKM yang dilakukan oleh Lasnas DPF ini sangat membantu warganya untuk bertahan hidup. Kami sangat berterima kasih, terutama masyarakat lingkungan 15 Kelurahan Bagandeli, Kecamatan Medan Belawan ini mengucapkan ribuan terima kasih, dan ini merupakan apresiasi yang sangat tinggi saya sampaikan, karena di mana keadaan kita sekarang ini masyarakatnya ya dalam keadaan ya sangat memprihatinkan kita. Nah, dengan adanya bantuan ini setidaknya meringankan beban atau tanggung jawab mereka kepada keluarga. Di masa-masa sulit seperti ini, hal apa saja yang dapat kita upayakan selain kebaikan kolektif? Ya, semoga aksi yang dilakukan Lasnas DPF ini dapat menjadi tauladan bagi kita semua dalam hal meringankan beban sesama.
Di Desa Dogang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, terdapat sebuah destinasi wisata baru yang memanfaatkan potensi aliran sungai dan mangrove bernama Wisata Doremi. Pihak pengelola yang juga merupakan kepala Desa Dogang mengajak para pemuda sekitar untuk lebih berdaya dengan ikut memajukan potensi yang ada di desa mereka lewat sejumlah kegiatan. Kami punya liputannya untuk Anda. Sadar akan potensi yang dimiliki oleh daerahnya, Kepala Desa Dogang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat mendirikan sebuah destinasi wisata baru bernama Wisata Doremi River. Mengusung konsep wisata bahari, tempat wisata ini memanfaatkan aliran sungai dan mangrove. Menurut Kepala Desa Dogang, pendirian Wisata Doremi ini dapat meningkatkan sumber pendapatan desa dan membantu perekonomian masyarakat sekitar. Latar belakang kita untuk menciptakan lokasi wisata ini, yang pertama sekali adalah kita melihat potensi yang ada di wilayah sekitaran Dogang ini, di mana ada masih alam yang masih asri, ada sungai, ada hutan yang ini kalau kita manfaatkan, insya Allah mudah-mudahan menjadi peluang yang besar ke depan. Untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat, pihak pengelola wisata berkolaborasi dengan Karang Taruna Domestik, yakni pemuda setempat. Mereka diajak dan diperbantukan mengelola wisata Doremi River seperti menjadi pramusaji, koki, dan lainnya. Tidak hanya itu, para pemuda dari Karang Taruna Domestik juga turut membantu membersihkan dan menata wisata Doremi. Tentunya, kegiatan di sini dilakukan pada hari libur maupun jam pulang sekolah. Pihak pengelola wisata Doremi juga mempersilahkan para pemuda ini untuk mengembangkan minat dan bakat mereka. Mereka dapat berlatih dan menampilkan kesenian tari di wisata Doremi ini. Penampilan tarian ini juga menjadi sarana pengenalan budaya Melayu yang menjadi budaya asli Desa Dogang kepada para pengunjung. Para pemuda ini juga mengumpulkan botol plastik bekas dari wisata ini. Botol-botol yang telah terkumpul, kemudian mereka bersihkan dan pilah sesuai jenisnya. Hasil penjualan botol plastik inilah yang bakal menjadi sumber tambahan bagi pemasukan kas Karang Taruna Domestik. Saya berkolaborasi dengan Karang Taruna. Di samping belakangan ini kita lihat memang terjadi banyak hal-hal negatif di sisi anak-anak pergaulan, anak-anak remaja. Jadi saya berharap dengan kita merangkul mereka, mudah-mudahan hal-hal yang negatif tersebut mereka tidak terjebak kepada kegiatan-kegiatan negatif. Saya juga berharap anak-anak muda ini bisa kita kembangkan karena mereka juga sebagai kaum milenial yang lebih menguasai media sosial. Mudah-mudahan dengan kita merangkul mereka banyak-banyak hal positif yang bisa kita kembangkan bersama mereka. Berdirinya wisata Doremi River ini disambut baik oleh para pemuda setempat yang tergabung dalam Karang Taruna Domestik. Salah satunya Hendrik Hasibuan. Selain menambah pendapatan dan perekonomian mereka, tempat wisata ini membuat mereka lebih berdaya dan lebih memahami potensi yang dimiliki oleh desa mereka. Kami tentunya sangat berbangga diajak berkolaborasi oleh pemerintah desa, terutamanya di objek wisata Doremi River ini, karena bagi kami memang pemuda harus berperan dan harus berbuat. Mungkin yang kami lakukan mungkin belum maksimal, tapi setidaknya kami punya tempat ataupun mendapat kepercayaan untuk ikut berbuat bagi masyarakat. Semoga kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Dogang dan Karang Taruna Domestik ini menjadi langkah awal kemajuan desa dan ekonomi masyarakatnya, serta lebih mengenalkan potensi wisata di Kabupaten Langkat. Minangkabau selalu saja membuat terkesan, tidak hanya dari sejarah besar para cendekiawan dan kebudayaannya yang luhur, tetapi juga pada alamnya yang masih terjaga. Di sini terdapat satu kota dingin yang dijuluki sebagai kota organik, yaitu Padang Panjang. Kita akan melihat bagaimana kearifan masyarakatnya dalam memperlakukan alam, sekaligus mampu menghasilkan sumber pangan yang ramah lingkungan. Padang Panjang.
Pemirsa, tahukah Anda bahwa sekitar 7,8 miliar manusia yang memadati planet biru saat ini menjadi salah satu faktor utama yang membuat bumi terus memanas. Alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia adalah sesuatu yang tak dapat dihindari. Maka marilah mulai berpikir untuk menghasilkan pangan yang ramah lingkungan. Sebagai negara agraris, Indonesia berperan besar dalam mengendalikan pemanasan iklim melalui sistem pertanian organik, seperti yang diterapkan oleh Kota Padang Panjang saat ini. Keterikatan masyarakatnya pada alam membuat mereka menyadari bahwa penderitaan bumi akibat pola pertanian konvensional harus dihentikan. Padang Panjang yang diapit oleh 3 gunung yaitu Merapi, Singgalang, dan Tandikek ini jauh dari citra sebuah kota yang wilayahnya dipadati oleh gedung-gedung megah dan pusat perindustrian. Sebuah wilayah administrasi modern yang kegiatan utamanya justru bergerak di bidang pertanian. Hamparan lahan persawahan dan ladang yang mendominasi wilayahnya menegaskan bahwa Padang Panjang tak harus serupa kota-kota lain dalam menyumbang gas emisi karbon dioksida untuk bumi. Keberhasilan program pertanian organik tentulah berada pada komitmen dan kerja keras para petaninya. Ini dia para petani cerdas yang tergabung dalam kelompok Tani Lembuti 2 di Kelurahan Koto Panjang, Kecamatan Padang Panjang Timur. Jadi sekarang ini kan kita udah proses resertifikasi ya untuk sertifikasi organik yang kedua gitu. Jadi sebelumnya tahun 2014 kita juga udah keluar sertifikat organiknya itu seluas 8,3 hektar. Nah jadi sebenarnya untuk kelompok Tani Lembuti 2 sendiri kita punya lahan sebesar 13,8 lahan sawah gitu. Jadi itu sebelum dari tahun 2014 itu kita udah melaksanakan proses sertifikasi proses organiknya, budidaya secara organiknya itu dari tahun 2012. Jadi perpindahan kita dari konvensional ke organik itu yang dinamakan proses transisi gitu. Nah, jadi kalau udah 2 tahun transisi baru kita pengajuan proses sertifikat organik gitu. Nah, jadi dalam proses sertifikat organik itu kita menyepakati dulu dengan anggota kelompok tani, kita sepakati di pertemuan kelompok itu standar operasionalnya gitu, SOP-nya, SOP budidaya organiknya. Kita sepakati kita bikinnya pupuk apa gitu, pemakaian komposnya berapa, itu yang ada di SOP kita gitu. Nah setelah keluar SOP, nanti kita bikin tim pengawasannya dari kelompok ini sendiri juga. Jadi ada tim pengawasnya, ada tim inspeksinya untuk pengawasan ke lapangan. Kita juga bikin komisi persetujuannya. Sama air kelapa. Air kelapa kita isi 1,5 drum. Terus air leci. Air leci adalah air berasan pertama. Terus wangi ini seperti untuk daripada perangsang tanah. Salah satu kebutuhan utama pertanian adalah pupuk. Untuk itu, kelompok Tani Lembuti 2 mengelola sendiri kebutuhan pupuk mereka yang terdiri dari 2 jenis, yaitu pupuk cair dan padat. Lahan sawah yang saat ini sudah mendapatkan sertifikasi organik ada 8,9 hektar dari jumlah target seluas 13,5 hektar lahan. Memang tak mudah untuk mendapatkan sertifikasi sesuai Standar Nasional Indonesia atau SNI nomor 6729 tahun 2016 tentang sistem pertanian organik. Meskipun pada dasarnya semua anggota kelompok sudah menerapkan prinsip pertanian organik, mereka masih harus melalui berbagai proses administrasi untuk memastikan bahwa lahan pertaniannya telah benar-benar terbebas dari residu bahan kimia. ICS itu internal control system, jadi ditugaskan dari anggota kelompok untuk melakukan pengawasan terhadap anggota-anggota lain yang melaksanakan budidaya tanam organik. Jadi dari peninjauan lapangan dilakukan pencatatan apakah sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP yang telah dibuat sebelumnya. Jadi mencari kecocokan antara kenyataan lapangan dengan aturan yang telah disepakati bersama. Kebetulan lahan pertanian kami ini berada di kaki Bukit Tui. Kemudian kami setelah diberikan pengetahuan bahwa dengan bertani secara organik ini akan mengembalikan struktur kesuburan tanah. Jadi kita menghasilkan produksi tidak mengeksploitasi tanah,
tapi kita kembali menyuburkan tanah itu kembali. Dalam prosesnya, pertanian organik memang tidak semudah pola konvensional. Namun, prinsip ini mampu menghasilkan keuntungan yang lebih besar, baik dari aspek lingkungan, kesehatan konsumen, dan ekonomi petaninya. Harga beras organik dari kelompok Tani Lembuti saat ini berkisar Rp15.000 per kilogramnya. Untuk pemasarannya sendiri, masih skala lokal seperti ke Koperasi Pegawai Negeri Kota Padang. Untuk pemasarannya sendiri masih skala lokal, seperti ke Koperasi Pegawai Negeri Kota Padang Panjang. Besarnya permintaan lokal membuat mereka belum mampu memenuhi permintaan pasar yang lebih luas lagi. Lonjakan penduduk bumi membuat kebutuhan akan energi dan pangan pun menjadi tinggi. Meningkatnya karbon dioksidasi yang menjebak panas di atmosfer bumi tidak hanya berasal dari proses pembakaran energi dan deforestasi hutan, tetapi juga dari proses dan perkembangan teknologi pertanian. Kita tidak dapat menghentikan pemanasan global, namun kita dapat membatasi agar kerusakannya tidak semakin parah. Salah satu caranya adalah dengan memastikan bahwa sumber pangan yang kita peroleh dihasilkan dengan cara yang ramah lingkungan. Di Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Setuan, ada sebuah pusat kegiatan belajar masyarakat yang berfokus kepada pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus bernama PKBM Rizky Ananda. PKBM ini didirikan oleh pemerintah Kecamatan Percut Setuan, Deli Serdang, sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Seperti apa kegiatan mereka, pemirsa? Berikut liputannya dalam segmen Sekitar Kita. Anak-anak berkebutuhan khusus memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang di tengah keluarga, masyarakat, dan bangsa. Mereka memiliki hak untuk memperoleh fasilitas dan pendidikan, sama seperti anak-anak lain. Oleh karenanya dibutuhkan sikap yang bijaksana, sehingga dapat mendukung berlangsungnya pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal. Selanjutnya anak akan mandiri dan berdaya dalam kehidupannya. Menanggapi hal ini, pemerintahan Kecamatan Percut Setuan, Deli Serdang mendirikan sebuah pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM Rizky Ananda di Desa Sambirejo Timur. PKBM ini menjadi wadah bagi anak-anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan program dari pemerintah Deli Serdang. Selama ini saya temukan di lapangan anak-anak disabilitas ini atau anak-anak berkebutuhan khusus ini kurang bersosialisasinya dengan teman-teman. Mereka selalu disembunyikan di rumah. Mungkin para ibu agak malu mungkin ya mempunyai anak yang disabilitas. Padahal sebenarnya itu tidak boleh. Mereka juga punya hak untuk bersosialisasi dengan teman-teman, juga punya hak untuk bersekolah. Yang melatar belakangi didirikannya PKBM ini, kita temukan banyak anak-anak yang kurang mampu, tidak bisa sekolah. Jadi kita punya inisiatif bagaimana caranya supaya anak-anak dari keluarga yang kurang mampu bisa mengecam pendidikan. Karena mereka juga punya hak untuk belajar, punya hak untuk berteman, dan punya hak untuk bermasyarakat. Di rumah sederhana inilah, sekitar 20 anak berkebutuhan khusus dari berbagai ketunaan aktif belajar. Mereka tidak saja berasal dari Desa Sambirejo Timur, ada juga peserta yang berasal dari desa-desa lain di Kecamatan Percut Setuan. Para pengajarnya sendiri merupakan relawan yang berasal dari desa lain. Mereka mengajar dan membimbing anak-anak didiknya secara sukarela dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. PKBM ini pun dibuka setiap hari Senin dan Kamis. Metode yang diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar di sini berbeda. Para peserta tidak saja belajar mengenai huruf, menulis, membaca, dan menggambar. Mereka juga diajak bermain sembari merangsang sensor motorik mereka, seperti memasukkan balok ke tempat yang sesuai dengan warna dan bentuknya. Penerapan pembelajarannya disesuaikan pada kemampuan mereka yang juga berbeda.
kepada anak-anak disabilitas ini kita harus butuh kesabaran. Terus kita juga butuh kesabaran, habis itu keikhlasan, itu yang paling penting dalam mendidik anak-anak ini. Karena mendidik mereka kan kita tidak bisa dengan cara yang keras. Kita harus selalu membujuk, menelateni, terus kita harus memperhatikan mereka apa kemauan mereka. Karena mereka juga beda dengan anak-anak yang biasa, yang tidak bisa dipaksakan untuk melakukan sesuatu. Para pengajar PKBM Rizky Ananda juga memberikan pengetahuan tentang menjaga dan merawat alam. Di waktu-waktu tertentu, anak-anak diajak untuk bercocok tanam. Kegiatan ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi bekal ketika mereka dewasa nanti. Anak-anak juga diajarkan untuk membuat eco-brick, yakni seni meminimalisir sampah. Namun anak-anak hanya diperbolehkan memasukkan potongan plastik bekas ke dalam botol plastik. Mereka tidak diizinkan menggunting plastik karena dapat melukai diri mereka. Kehadiran PKBM Rizky Ananda di Desa Sambirajo Timur ini pun mendapat sambutan yang baik dari masyarakat. Salah satunya Tuti, seorang nenek dari salah satu peserta di sini, mengaku sangat senang dan terbantu dengan adanya PKBM ini. Selama belajar di PKBM ini, cucunya dapat bermain dan belajar bersama anak-anak lainnya. Tanggapan saya ya bagus dengan didirikannya PKBM ini ya kan, supaya anak-anak ini yang nggak tahu jadi tahu, pintar sekolah ya kan. Dan yang tadinya nggak tahu apa-apa lah, nah, seperti cucu ibu ya kan, bisa menulis, bisa tahu warna mewarnai, nah, semua kegiatan di sini sudah mengerti dia. Harapan saya supaya ya yang sekolah di BKBN ini semua pintar dan menjadi anak yang berguna lah nanti dia di besar nanti ya. Diharapkan dengan adanya PKBM ini dapat mendorong semua kalangan agar anak berkebutuhan khusus di Indonesia dapat mengenyam pendidikan dan menjadi SDM yang berdaya dan mandiri. Sekian program Bingkai Sumatera, jaga diri Anda dengan menerapkan protokol kesehatan 5M dimanapun Anda berada. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas. Tetap semangat menyebarkan kebaikan, saya Agnes Sinambela pamit, sampai jumpa.